يشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وقال في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا يظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى موطنه ولا يحدون البحر بالإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرين على الناس وهم ظاهرون على الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada siang hari ini. Allah takdirkan kita bisa bertemu pada salat zuhur berjamaah. Satu momen yang saya anggap sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan hari ini, zuhur ini saya salat di Pasar Tanah Abang. Ini momen pertama saya ke Pasar Tanah Abang. Selama ini hanya lewat masuk Tanah Abang, tapi baru tahu kalau pasarnya seperti ini. Saking besarnya saya salah masuk tadi. Salah masuk ya, sehingga putar-putar untuk masuk saja perjuangannya luar biasa. Maka saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan saya bisa sampai ke masjid ini dan mudah-mudahan ini menjadi amaliyah jariah yang mengalir khusus bagi saya pribadi dan keluarga, juga bersama bagi para jamaah sekalian dan juga DKM Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa kabar gembira bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena mereka yang hidup di akhir zaman adalah mereka yang paling mulia. Ya, suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Jawaban kita siapa, Pak? Kalau andainya kita yang ditanya, siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya? Jawaban kita siapa? Ya, ada sahabat yang menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladina ajaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah mukmin yang paling menakjubkan imannya untuk kami. Rasulullah menggelengkan kepalanya, la, bukan. Wa kaifa law yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana para malaikat tidak beriman sementara mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla? Wajar mereka beriman karena mereka ada dekat dengan Allah. Ya. Akhirnya kemudian para sahabat ada yang berkata juga, Nahnu ya Rasulullah, antum ya Rasulullah anbiya wa rasul. Anda wahai Rasulullah para nabi dan rasul? La, bukan kata Rasulullah. Bukan pula saya kata Rasulullah. Wa kaifa la nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman sementara wahyu diturunkan pada kami, setiap saat kami dikontrol oleh wahyu. Wajar kami beriman. Bingung para sahabat, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Ada seorang sahabat yang di belakang mereka memberanikan diri menjawab,
Idzan nahnu ya Rasulullah ashabuk alladzina ajaba ilan nasi imanuhum. Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat, sahabat-sahabat Anda, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi manusia. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengagukan kepalanya lagi. Wa kaifa la tu'minuna? Bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina zarikum. Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam meniti jalan Allah menuju surganya Allah. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Pada akhirnya para sahabat bertanya, lalu siapa mukmin yang menakjubkan imannya? Malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan, para sahabat pun bukan. Jawabannya siapa, Pak? Rasulullah SAW memegang Alkitab, maksudnya Al-Quran. Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Ya. Dalam arti la yatahiqu nabi wa nabikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak pula sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas di mushaf ini. Dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mukmin yang paling menakjubkan imannya. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan Rasulullah SAW? Belum pernah bertemu? Ya, kalau ada yang jawab pernah, saya tidak percaya. Pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Tidak juga. Sejamankah kita dengan para sahabat? Tidak juga. Pertanyaan saya berikutnya, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembar mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita, fitrah kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul kita yang mulia kalau bukan dari kitab ini? Ini artinya peluang bagi kita untuk menjadi mukmin yang terbaik imannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Jangankan berjihad sampai syahid di jalan Allah. Faqad ihya'u sunnah. Walaupun hanya menghidupkan sunnah, pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW juga menjelaskan kembali, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali pahala mati syahid. Sahabat bertanya, syuhada minna wa minhum ya Rasulullah? Syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian, para sahabat. Hari ini kita menghidupkan Quran dan Sunnah sampai kita istiqomah di dalamnya dan mati dalam melaksanakan Quran dan Sunnah. 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Fathahilah yang dirahmati Allah, Bang Rizky dan kawan-kawan panitia yang mengundang saya kemari, dan juga hadirin jamaah kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Fathahilah yang dirahmati Allah. Andaikan hidup kita dianggap sebagai sebuah pertandingan, perlombaan. Kira-kira berbicara tentang perlombaan, babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final kan? Halo Bapak Ibu ada? Yang jawab cuma satu orang ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sedikit, berarti yang berminat masuk surga sedikit ternyata. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, ada, sudah pada bangun ya sekarang. Bapak Ibu sekalian, apabila kita menonton sebuah pertandingan sepak bola yang ditunggu-tunggu, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final? Karena babak final adalah babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukankah pertarungan antara hak dan batil ini sedang terjadi? Pertarungan antara hak dan batil. Al-asiratu bainal haqqi wal batil tubda munzu zara Allahu Adama alaihissalam fil alam. Pertarungan antara hak dan batil dimulai sejak Nabi Adam diciptakan dan turun ke dunia. Di mana ada satu sosok jin yang sangat mulia, tidak pernah maksiat seumur hidupnya. Walaupun sepincing mata pun tidak pernah. Walau tarfata'inin. Dia bernama Ajazil. Sampai derajatnya tinggi selevel dengan malaikat Jibril.
Namun ternyata dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sombong dia. Allah uji keikhlasan dia beribadah ribuan tahun untuk menjadi hambanya. Disuruh sujud pada Nabi Adam, Ajazil menolak. Maka di saat itu dia menjadi iblis, pembangkang. Sejak saat itulah pertarungan hak dan batil dimulai. Hari ini kita berada di babak final pertarungan yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dan melawan iblis, atau iblis melawan Nabi Adam. Hari ini kita pada babak final. Ya, kalau bicara babak final Bapak Ibu, kira-kira pemainnya cadangan apa pemain terbaik? Pemain yang terbaik. Karena siapa yang menentukan menang dan kalahnya? Lupakah kita hari ini? Pertarungan antara hak dan batil Allah bebankan kepada kita. Seberapa mulia kita dibandingkan para sahabat? Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang paling beriman setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Umar bin Khattab setengah daripada iman Islamnya Abu Bakar. Tapi bintang di langit tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Pertanyaan kita, mulia mana sahabat dengan kita? Nah, itu susah dijawabnya. Kalau saya ingin jawab, mulia sahabat. Tapi kita ada di zaman yang paling baik, beruntung. Maksud saya, kita berada di akhir zaman. Hari ini kita memikul beban amanah yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dengan berdarah-darah. Karena hari ini kita ada pada babak final pertarungan antara hak dan batil. Pertarungan ini adalah paling bergengsi. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Bukan mempertaruhkan nama baik Rasulullah sebagai khairul ummah, khairul bariyah. Tetapi kita mempertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan Dajjal. Ya, dalam satu handstand of Illuminati seperti ini lambangnya. Untuk demikian, ini mohon maaf iklannya kepanjangan ya. Insya Allah saya 3 titik ya ceramah di Tanah Abang ini. Nanti pada maghrib sampai nanti subuh ya. Ya, nanti subuh saya masih di Tanah Abang. Bapak Ibu, sebelum kita bahas Turki ini, insya Allah nanti sampai jam 3. Sampai jam 1 ya. Atau sampai jam setengah 2. Bebas, baik, bebas saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita bahas Turki, Turki merupakan bagian yang bisa jadi merupakan pintu memasuki pertarungan akhir zaman. Ya, betulkah demikian? Kita saksikan yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Promo. Sambil cek sound ya, Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas, Bu? Terdengar jelas? Bapak-bapak, suara saya jelas? Jelas, baik. Kalau wajah saya nggak jelas nggak apa-apa. Wajah saya nggak jelas nggak apa-apa. Saya coba cek sound Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebentar saya duplikatkan. Ada muncul Pak? Ada, oke, sip. Ya, itu satu sistem yang hari ini kita hadapi dan ini merupakan gambaran dari Hizbus Syaitan.
Baik Bapak Ibu rahmati Allah, apakah ada kaitannya dengan Turki? Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara Turki sekarang Bapak Ibu. Ketika saya bicara Erdogan, maka Bapak Ibu akan mengenang negara yang dipimpinnya, negara Turki. Kalau saya sebut Xi Jinping, kira-kira pemimpin negara mana? Cina. Nah, ini satu hal yang ingin saya luruskan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita bicara Turki, berbeda dengan Turki versi Rasulullah SAW. Ketika kita bicara Cina, maka kita berbeda dengan Cina versi Rasulullah SAW. Turki yang Rasulullah SAW maksudkan bukan Turki di mana Erdogan memimpinnya sekarang, bukan. Negara di mana Erdogan memimpin, Rasulullah tidak menyebutnya Turki, tapi Rasulullah SAW menyebutnya Konstantinia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tadi mengatakan, Latuftahanna al-Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, bukan ditaklukkan. Karena umat Islam bukan penjajah, umat Islam bukan imperialis, umat Islam bukan kolonialis. Umat Islam itu pembebas. Karena bumi Allah wariskan pada orang-orang yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami catat di Lauhul Mahfuz, bumi ini diwarisi kepada hamba-hambaku yang saleh. Maka ketika ada satu daerah dibebaskan oleh kaum muslimin, itu dibebaskan namanya, bukan ditaklukkan. Karena kita bukan penjajah, tapi orang yang diamanai. Ya. Manusia yang diamanai Allah untuk mensiasati dunia, memimpin dunia ini. Maka namanya Fathul Mekah. Ya. Bukan Tahrirul Mekah. Maksudnya pembebasan, bukan penaklukan. Termasuk Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin dunia adalah yang membebaskan Konstantinia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinia. Nah, jauh hari sebelum dia lahir Rasulullah sudah menyebutkannya. Dan inilah yang disebut dengan Turki yang kita maksud hari ini. Nah, adapun Turki yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah bangsa yang tadi dipimpin oleh Xi Jinping. Rasulullah SAW menyatakan, Innakum satagzuna Turka. Sungguh kalian akan memerangi Turki. Fatsrukuhu ma yatsrukukum. Biarkan Turki itu selama dia membiarkan kalian. Wa in qatalukum, apabila mereka memerangi kalian, faqtuluhum, perangilah mereka. Manhum ya Rasulullah? Humul ladina sigadul a'yun wujuduhum ahmar zunfalunu fawujum kalmujanil mutraqah. Mereka adalah bangsa yang mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, sedikit mancung ke dalam, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana hari ini? Bangsa Cina. Jadi beda Cina, Turki, versi Rasulullah, versi kita. Ini saya luruskan saja. Jadi Turki versi Rasulullah adalah Cina maksud kita hari ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Turki hari ini dulu satu rumpun dengan Cina, Turkmenistan, Turkistan, Kazakhstan, dan Uighur. Itu juga masuk bagian wilayah Balkan. Satu rumpun dulu, keturunan dari Yafis, putra pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang tepat diselamatkan Allah dari banjir tanggal 10 Muharram hari ini. Baik, adapun Cina versi Rasulullah SAW adalah mereka yang beriman. Karena Cina sudah diislamkan zaman Nabi Musa alaihissalam oleh Zulkarnain. Di mana Zulkarnain membangun tembok Cina. Betul? Itu Zulkarnain adalah Fir'aun yang bukan Fir'aun. Pemimpin Mesir, Raja Mesir yang memimpin Mesir setelah Ramses tenggelam di zaman Nabi Musa. Dia diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Zulkarnain. Nama aslinya Imhotep. Dialah yang mengislamkan Cina. Nah, karena Cina ini Islam, banyak kebaikan di sana, maka Rasulullah memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlabul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Artinya, di sana ada ilmu kebaikan. Ilmu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Gak mungkin kalau Cina yang Rasul sebutkan, Cina seperti yang kita sebutkan hari ini. Betul tidak? Berarti tidak sama kan? Nah, adapun Cina hari ini yang kita maksud, ada Turki yang Rasulullah SAW sebutkan. Jadi jangan salah persepsi Bapak Ibu ya. Ini saya luruskan saja. Baik, pendahuluannya agak panjang Bapak Ibu. Nah, inilah wilayah yang sebentar, kursor saya terlihat Bapak Ibu.
Ada kursor saya bergerak? Ada. Nah, mereka tinggal di sini. Dulunya bangsa Turki ini adalah satu rumpun dengan Rusia, satu rumpun dengan Mongolia. Nah, tapi karena mereka beriman pada Allah Azza wa Jalla, mereka ingin menyelamatkan iman Islam mereka, membebaskan diri dari bangsa-bangsa yang kejam. Salah satunya bangsa Tartar. Itu amat kejam luar biasa. Mereka di bawah pimpinan Sulaiman bin Bayazid mengembara ke tempat di mana Raja Khalifah Islam Seljuk memimpin dunia. Ya, Seljuk adalah pemerintahan khilafah Islam setelah Mamaluk. Mamaluk di Mesir, salah satu yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Mamaluk ada dinasti Abbasiyah yang berakhir di Andalus, Spanyol. Sebelum Abbasiyah ada dinasti Umayyah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendeklarasikan kepemimpinannya di Damaskus, Suriah. Raja Seljuk saat itu sedang berperang melawan Romawi Timur, Bizantium pusat kekuasaannya, yang terdapat bangunan yang bernama Hagia Sophia hari ini. Mereka dulu berada di Romawi Timur. Perang melawan Raja Seljuk dan Khilafah Islam. Hampir kalah tuh Raja Seljuk. Terdesak oleh kekuatan Romawi. Maka Sulaiman bin Bayazid datang ke sana. Membawa kabilahnya dari Turkmenistan yang tinggal di Kurdistan. Karena Genghis Khan dan sebagainya mereka melakukan, bangsa Genghis Khan, bangsa sebelumnya, Mongolia yang komunis ateis, mereka lah yang menguasai Cina hari ini, menjajah kaum muslimin yang ada di Turki sana. Maka mereka pergi mengembara ke Raja Seljuk. Datangnya pasukan ini, ya kabilah ini menjadi suntikan kekuatan bagi kekhilafan Seljuk. Raja Seljuk dibantu oleh Sulaiman bin Bayazid dan pasukannya dan menang. Hampir kalah tadinya, maka menjadi menang. Kemudian, Raja Sulaiman bin Bayazid meninggal dunia sebelumnya, lalu dilanjutkan oleh Ertugrul bin Sulaiman, ayah dari Utsman yang mendirikan dinasti Utsmani. Nah, Ertugrul inilah yang kemudian mensuplai kekuatan membantu Raja Seljuk sampai menang, dan akhirnya Raja Seljuk berterima kasih kepada mereka, kafilah Turkmenistan ini. Lalu diberikan hadiah berupa sebidang tanah di Akhlat, Anatolia, yang menjadi Turki hari ini. Jadi mereka pendatang ke Eropa dan ujung Asia Minor ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi aslinya sejalan sebangsa dengan Rusia, Cina hari ini, ya, sehingga disebut dengan daerah Balkan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita percepat waktu kita tidak banyak. Ertugrul tinggal di Anatolia berbatasan dengan kekuasaan Romawi. Sehingga beliau banyak melakukan peluasan wilayah, sehingga banyak kekuasaan Romawi yang terlepas sehingga berhasil dikuasai oleh Ertugrul. Ya. Ertugrul kemudian tidak lama meninggal dunia. Lalu dilanjutkan oleh putranya bernama Utsman bin Ertugrul. Ya, Utsman ini makin kuat juga dalam kepemimpinannya dan makin luas wilayah kekuasaannya. Ya, di saat yang sama kekhilafan Seljuk hancur. Maka ketika kekhilafan Seljuk hancur pada tahun 1230 Masehi, diumumkanlah berdirinya dinasti Utsmani, Turki Utsmani, yang hari ini berada di wilayah berbatasan antara Eropa dengan Asia. Satu wilayah ke Eropa, ibu kotanya Istanbul, satu wilayah ke Asia, Ankara. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang soleh memang, dan Allah memang memberikan kekhilafan ini kepada mereka. Kurang lebih 600 tahun mereka memimpin dunia. Mulai dari Sulaiman Bayazid sampai Sultan Abdul Hamid II tahun 1924. Ya, ini karakter mereka. Pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai teladan keimanan, adil, menepati janji dan berjuang karena Allah. Dan ini wilayah yang dihijau, di arsir hijau, itulah wilayah yang dikuasai Turki Utsmani sampai 1924. Ya, berkah dari Allah, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan mereka. Puncaknya ada pada kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, putra dari Raja Murad, Sultan Murad. Ya, yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Di usia ke-22 tahun menguasai 21 negara.
Ya, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Usia kita 22 tahun, berapa akhwat yang kita kuasai? Yang kita nikahi maksudnya. Di zaman para pemuda kita galau. Kenapa galau? Mau kerja belum punya pengalaman, susah. Mau kawin belum punya modal, gitu kan? Galau. Muhammad Al-Fatih menguasai 21 negara di usia yang ke-22. Dan negara yang terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinia yang dulu dikuasai Bizantium, Romawi Timur, Bizantium. Di situ terdapat Hagia Sophia yang pada tahun 532 Masehi, Kaisar Bizantium Justinian I memerintahkan pembangunan katedral berukuran besar di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Para ahli bangunan diundang membawa bahan-bahan dari seluruh wilayah Mediterania untuk membangun katedral tadi. Ya. Setelah pembangunan katedral itu rampung pada tahun 537 Masehi, maka kota ini padat dikunjungi karena menjadi pusat ortodok, Kristen ortodoks sedunia. Banyak upacara kenegaraan Kekaisaran Bizantium dilaksanakan di bangunan ini. Yang kemudian bangunan ini kita kenal dengan nama Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Ya. Hagia Sophia menjadi rumah bagi gereja Kristen ortodok di timur Eropa selama 900 tahun. Namun kemudian datang bangsa Katolik Roma yang menguasainya sehingga mengakuisisi wilayah Hagia Sophia dan dijadikannya sebagai pusat sebagai Kristen Vatikan, sebagai Kristen Katolik. Ya, sampai datangnya Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik. Pada tahun 1453 Kekhilafan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II menguasai Konstantinia, mengganti namanya menjadi Istanbul. Dari kata Istanbul lalu direvisi menjadi Istanbul. Ya. Jadi ada 3 kali penamaan. Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul, dirubah menjadi Istanbul. Itulah Konstantinia yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Dan beliau inilah yang kemudian menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Muhammad Al-Fatih membuat sebuah surat pernyataan bahwa Hagia Sophia dirubah fungsinya dari gereja, dulu berarti mengalami perubahan dari gereja ortodok Protestan, ortodok ya, menjadi Katolik, dari Katolik menjadi masjid. Dan itu tertulis secara sah dan itu diwariskan kepada umat Islam dunia sepeninggal Muhammad Al-Fatih. Maka ini yang dimenangkan oleh pengadilan pusat Turki atas tuntutan Erdogan. Yang dulu oleh Mustafa Kemal Pasha, orang-orang menyebutnya Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu artinya Bapak Turki, sekuler. Ya, dijadikan museum pada tahun 1937 kalau tidak salah. Ya, nah maka kemarin bulan bulan Juli ya, bulan Juli ya, oleh Erdogan dijadikan sebagai masjid kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Hagia Sophia dijadikan masjid, banyak yang memprotes. Bahkan Vatikan, Paus Fransiskus pun dia menyatakan bersedih ketika Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid. Saya heran. Kenapa Vatikan Roma bersuara dan bersedih? Orang-orang mencaci maki Erdogan ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Kenapa mereka diam saja ketika banyak gereja di Eropa berubah menjadi masjid? Kenapa mereka diam saja ketika banyak orang-orang Kristen masuk Islam di Eropa, di Amerika, Australia, Kanada, Belanda? Kenapa mereka diam saja? Karena Hagia Sophia simbol pertarungan ideologis. Kalau Al-Aqsa itu zaman para sejarah, para nabi, dan nanti pun akan demikian. Adapun Hagia Sophia adalah simbol pertarungan antara hak Islam dengan kebatilan di Eropa. Lupakah kita kalau merdekanya Konstantinopel, dibebaskannya Konstantinopel lewat pertarungan ideologis. Orang-orang menyebutnya perang salib. Maka ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, itu menandakan umat Islam menang atas agama lain, termasuk agama Kristen, baik ortodok maupun Katolik. Itulah kenapa mereka banyak mencaci maki Erdogan. Dan ini yang menyemangati Erdogan, para sekalian.
Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juz keempat, halaman 335. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantinia, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal amiri amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan adalah yang membebaskan Konstantinia. Kita berkenalan sedikit dengan Muhammad Al-Fatih. Waktu kita masih ada? Masih ada? Baik. Kita kenalan Bapak Ibu ya dengan Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih. Beberapa strategi perang yang ditemukan oleh Muhammad Al-Fatih, Bapak Ibu sambil melihat sana. Pertama, ditemukannya meriam terbesar di dunia, dibuatnya meriam terbesar di dunia oleh seorang pakarnya yang bernama Urban, yang tadinya dipenjara oleh Bizantium, lalu dibebaskan oleh tentara terbaik, diambil langsung dari penjaranya Bizantium melalui bawah tanah, laut, dan bawah tanah. Ini Urban bersama putrinya membuat meriam terbesar di dunia pada saat itu. Untuk memecahkan tembok Konstantinia. Perang berlangsung selama 53 hari yang hampir membuat putus asa sang sultan. Disebut sultan ketika memimpin urusan dunia, dan disebut khalifah ketika memimpin penegakan Quran dan Sunnah. Bukan main tantangan dari Bizantium Timur, dan tidak sedikit mereka yang korban dari tentaranya Muhammad Al-Fatih. Hampir beliau putus asa untuk melanjutkan peperangan, karena perang berlangsung berhari-hari, ternyata tidak mudah. Hingga akhirnya atas nasihat dari Ustadz Aqsam Sudin, beliau bersemangat dan Allah memberikan ilham. 70 buah kapalnya tidak dijalankan di perairan, di laut atau di teluk, tetapi dibawa ke darat, hutan ditebang, pohonnya dilumuri dengan minyak, ya, dengan lemak, lalu ditarik itu, kapal-kapal pindah ke Golden Horn. Dari belakang inilah lalu pasukan
Al-Fatih membebaskan Bizantium. Berikutnya juga yang kedua, strateginya adalah adanya pengeboran dari bawah untuk menghancurkan langsung ke gerbang utama dari Konstantinia. Maka tepat pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan apa rahasia kemenangannya? Adalah tarbiyah. Ada dua tarbiyah. Tarbiyah takwinus syahsiyah Islamiyah, membentuk pribadi yang beriman, yang islami. Yang kedua, takwinul ummah, membangun bangsa. Ini strategi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa menyaksikan peninggalan dari kebesaran Muhammad Al-Fatih atas izin Allah. Namun berakhir pada tanggal 1924, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924. Barat bersekutu di bawah kepemimpinan Inggris memecah belah kekuasaan Turki dan umat Islam dunia ketika umat Islam terjebak kepada fitnah Duhaima. Fitnah sara, fitnah kesenangan. Sudah berkuasa berabad-abad lama, dia kaya raya, maka muncul sifat wahan, cinta dunia dan takut mati. Di saat itulah umat Islam kalah. Maka umat Islam yang di masa Turki menguasai 2/3 dunia dipecah-pecah seperti kue lapis. Mesir dikuasai Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris, ya. Kemudian Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Inggris kita Araringgis, bahasa Belanda kita tiba baraduk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kita kepada era di mana Rasulullah menyebutkannya mulkan jabariyah. Kita dikuasai oleh barat. Umat Islam dimangsa seperti makanan yang ada di dalam sebuah meja. Yushikum an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qus'atiyah. Yusiku alaik an tada'alikumul umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang ada di atas meja. Amin kilatin nahnu yaumaidin, kata seorang sahabat. Apakah kami jumlahnya minoritas yang kami dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? La. Bala antum yaumaidin kasir. Bahkan jumlah kalian banyak saat itu. Walanakinnakum gusaun ka gusai sail. Kalian seperti buih di lautan. Ombaknya tinggi menakutkan, tapi begitu sampai ke pantai hilang tanpa jejak. Au karimal fi syatil bahar. Atau seperti pasir di tepi pantai terhampar miliaran. Diambil diremas-remas hancur berkeping-keping. Kita dijebak dalam frame nasionalisme dengan strategi divide et impera, dipecah-pecah lalu diadu domba. Sudah dipecah ke dalam frame nasionalisme, dipecah lagi ke dalam frame lebih kecil. Murti ormas, orpol, sekte, madhab, hingga makin mudah umat Islam diadu domba. Insya Allah tidak lama lagi umat Islam ini akan kembali menguasai dunia. Karena demi Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga umat Islam akan kembali memimpin dunia. Ketika berada di Mekah, selesai sholat tahajud menjelang sholat subuh, Rasulullah qailulah. Disaksikan oleh Ummu Hani, ibunda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ummu Hani bersaksi, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih, ihmarat wajhuh. Rasulullah terbangun dari tidurnya menjelang subuh. Merah wajah beliau dan bersabda, Allahumma hal balag. Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Para sahabat terbangun dan menghampiri Rasulullah. Umar bin Khattab mengelus punggung Rasulullah SAW dan bersabda, Naam, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan perintah Allah pada kami. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharannal Islam hatta yarudal kufra dan maut ini. Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Saat Islam zahir nanti Bapak Ibu sekalian yang Allah, insya Allah tidak lama lagi ya. Amin. Kok nggak diaminkan? Tidak lama lagi ketika Islam zahir kita akan menyaksikan kapitalisme Amerika akan hancur dan akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Rusia dan Cina. Termasuk Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Kapankah itu terjadi Bapak Ibu? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'asu min hadil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, akan mengutus dari umatku ini
setiap 100 tahun sekali, seseorang yang satu memperbaiki Islam sehingga bersih, tidak ada perpecahan dalam tubuh umat Islam. Islam akan kembali sebagaimana zaman Rasulullah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, membuat Islam memimpin dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan keamanan di seluruh dunia. 100 tahun sekali. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Saya bertanya Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki. Sepakat Turki? Turki berakhir tahun berapa? 1924. Andaikan. Sekali lagi berandai-andai boleh? Jangan beramal ya. Jangan sebut saya cocok logi. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita. Berarti kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Berapa tahun lagi? Insya Allah, tidak lama lagi. Dan apakah peristiwa ini akan menjadi bagian dari pembuka perang akhir zaman? Nanti kan pembahasannya di 2 masjid ke belakang, insya Allah nanti. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini fakta-fakta peninggalan Turki Utsmani. Adanya dinar dirham versi Turki. Dan inilah para pemimpin khilafah Turki Utsmani. Mereka disebut khalifah ketika mereka memimpin penegakan Quran dan Sunnah. Dan mereka disebut sultan ketika memimpin pelaksanaan urusan dunia. Makin lama berkuasa, makin besar sorban mereka. Dan sorban mereka itu dibuat dari kain kafan. Awal berkuasa masih kecil sorbannya. Karena kain kafannya cuma 3 lapis. 3 apa 5? 3 lapis ya. Tambah 1 tahun, tambah 1 lapis. Makin lama berkuasa makin besar sorbannya. Apa maksudnya? Itu tanggung jawab yang harus kau pertanggungjawabkan. Amanah yang kau harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bagaimana mereka tidak akan sungguh-sungguh dengan Quran dan Sunnah memimpin dunia? Maka tidak salah kalau Allah berkahi kekuasaan mereka. Dan coba lihat, pulau atau benua yang di arsir merah itulah yang dikuasai Turki Utsmani sampai 1924. Dan di ujung sebelah tenggara adalah Indonesia. Ini menandakan ada jejak khilafah di Nusantara. Betul? Takbir! Allahu Akbar. Dan ini bukti jejak khilafah di Nusantara. Khalifah Turki Utsmani, mereka membuat KTP versi dinasti Turki. Dan di Indonesia, tepatnya pusatnya di Yogyakarta, ada kerajaan yang menjadi cabang dari khilafah Turki Utsmani yang dia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid, utusan khilafah Turki di tanah Jawa. Itu jejak khilafah di Nusantara. Dan Turki Utsmani yang kedua, mereka membuat Quran terjemahan bahasa Melayu, dan itu di covernya ada tulisan dicetak oleh Khilafah Turki Utsmani, raja umat Islam dunia. Hari ini masih ada di Yogyakarta. Kalau tidak salah masih ada Qurannya. Itu jejak khilafah di Nusantara. Bahkan Turki Utsmani inilah yang berhasil menyeru kekuatan umat Islam dunia untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda. Bapak Ibu, banyak sekali prestasi khilafah Turki. Salah satunya, khilafah Turki mendapatkan surat resmi dari Presiden pertama Amerika Serikat. Siapa? George Washington. Pasca perang kemerdekaan melawan Inggris, pemerintah Amerika kelaparan. Amerika perang kekurangan logistik. Banyak rakyat dan tentaranya kelaparan. Sultan Turki saat itu mengirimkan bantuan kepada Amerika. Bahkan uang sendiri, uang pribadi Sultan dikeluarkan 10 juta pound sterling. Ratu Elizabeth tersinggung. Jangan gitu dong, kami juga punya uang. Jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya diturunkan jadi 10.000 pound sterling. Takut menyinggung Raja Turki. Maka Amerika mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan dari Turki dan juga keuangan. Sehingga Amerika bisa berdiri sampai hari ini. Apakah ini yang disebut khilafah ancaman dunia? Apakah ini yang disebut khilafah teroris? Kalianlah yang sesungguhnya teroris. Tidak ada perang melawan terorisme. Enggak ada. Yang adalah perang menggunakan isu teroris. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah bukti jejak khilafah di Nusantara. Sebentar Bapak Ibu. Suaranya tidak muncul. Biar suaranya muncul, saya munculkan kembali. Mohon maaf, ini tayangan materi kita belum selesai. Nanti materi kita berlanjut Bapak Ibu ya. Nyambung materi kita dengan materi pada maghrib dengan besok subuh insya Allah. Karena pembahasannya nanti sampai turunnya Nabi SAW, perang akhir zaman.
perang terakhir adalah turunnya Nabi Isa menghadapi bersama Imam Mahdi, dan 3 pasukan terbaik Ahlus Syam, Ashabur Ratis Sud dan Taifah Mansurah menghadapi pasukan iblis dan Dajjal. Bertemunya di mana? Nanti di masjid yang berikutnya. Nantikan bersama saya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini tayangan terakhir barangkali, atau masih lanjut sampai 1:30? Lanjut boleh? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lanjut. Baik, ada muncul? Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengakuan Palestina terawal mula. Maka dari Yogyakarta, daerah istimewa yang dilahirkan lewat rahim kekhilafahan Utsmani, dibesarkan lewat kebesaran Utsmani, dan pangeran yang paling dibanggakan pun menyandang nama yang sama dari Khalifah penjaga Al-Aqsa yang terakhir, Sultan Abdul Hamid Al-Jafar Kabirul Mu'minin Sayyidin Bani Qudama, Khalifatul Rasulullah Intan Jawi, Raden Mas Antowiryo, Pangeran Diponegoro, Cahcana Yogyakarta, siap bebaskan Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara. Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andai kan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Abdul Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka. Karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heartland of the world, ya, jantung dunia itu Palestina. Karena dia menghubungkan 3 benua. Benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka. Bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia, dibuatlah strategi yang kemudian strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Theodor Herzl, Sir Mera Rothschild. Ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia. Oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar, ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Ontowiryo, Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan
Palestina dari Yogyakarta, maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Dan inilah yang menjadi semangat, yang menjadi penggerak dan motivasi utama dari seorang yang bernama Erdogan. Beliau sadar betul bahwa yang beliau pimpin adalah negara yang dulu memerdekakan Islam dunia. Yang dulu lahir di negaranya para pemimpin kelas dunia yang dididik Allah. Maka inilah yang menjadi cita-cita pemimpin Turki hari ini, Erdogan. Maka tidak salah, setelah beliau menyatakan Hagia Sophia kami rubah menjadi masjid, maka berikutnya kami akan bebaskan Palestina, Al-Aqsa. Artinya apa? Presiden Erdogan membawa kita kepada perang besar dunia. Karena hanya dengan perang dunia saja Palestina akan bisa dibebaskan. Betulkah demikian? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Erdogan terkait dengan komitmennya, terkait dengan Hagia Sophia dan Al-Aqsa. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangalarında kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silsilesidir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Subhanallah. Itu tadi apa yang disampaikan oleh pemimpin dunia, pemimpin Turki kelas dunia. Ada gubernur kelas presiden, ada presiden kelas dunia. Ada ketua RW kelas gubernur, ketua RW kelas gubernur di Indonesia. Namun ada juga presiden kelas ketua RW.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Erdogan. Beliau pernah menyatakan komitmen dan selalu menunjukkan bagaimana cita-cita beliau untuk kembali memimpin dunia. Banyak yang bertanya tentang loyalitas saya. Maka saya katakan bahwa loyalitas saya adalah untuk negeri saya. Dan negeri saya adalah setiap jengkal permukaan bumi yang dikumandangkan azan di sana. Jadi beliau memimpin tidak bermaksud hanya memimpin Turki, tapi memimpin Islam dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu penjelasan dari Muhammad Qasim. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Seseorang yang diklaim mimpi berkali-kali, bertemu dengan Rasulullah SAW sampai 300 kali, bahkan mimpi mendapatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini sangat kontroversial memang. Tapi sempat ramai Muhammad Qasim ini karena setiap pernyataannya terjadi. Salah satu yang beliau katakan adalah kehancuran Turki dalam perang yang tidak lama lagi akan terjadi. Pernyataan Erdogan memang terlepas dari apa yang dikatakan Muhammad Qasim. Pernyataan Erdogan ini akan memicu terjadinya perang dunia. Ada 2 perang dunia besar dan ini akan diawali oleh Arab Spring jilid 2. Libanon kemarin Beirut meledak, itu konspirasi Bapak Ibu. Bukan karena amonium nitrat yang meledak. Tidak mungkin membentuk cendawan seperti itu. Itu ada rudal yang ditembakkan. Lupakah kita? 3 hari atau beberapa hari sebelum kejadian ledakan, 3 pesawat Amerika pulang pergi Beirut secara mencurigakan. Ya, lupakah kita? Israel di bawah pimpinan Netanyahu sekarang menghadapi gejolak politik. Rakyat Israel meminta Netanyahu turun. Korupsi besar sekali. Maka Netanyahu harus mengalihkan isunya. Maka isunya adalah memerangi Iran dan Libanon. Tidak lama lagi kita akan menghancurkan Libanon. Beberapa hari kemudian meledak Beirut. Dan lupakah kita? Libanon sedang dilanda krisis ekonomi, inflasi yang sangat dahsyat. Nilai mata uang Libanon anjlok 80%, minus 80%. Resesi ekonomi melanda Libanon. Maka Hasan Nasrullah pemimpin Libanon dari Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbullah, berambisi untuk tetap menguasai mempertahankan kekuasaannya. Dialihkan isunya. Diledakkanlah tadi pabrik kimia. Itu rekayasa, cover story. Ada agenda besar yang terselubung. Apa itu? Upaya menjatuhkan Erdogan. Bapak Ibu, saya tutup dengan pernyataan Erdogan. Turki baru saja menemukan 320 miliar meter kubik gas di Laut Hitam. Penemuan ini akan membawa Turki ke era baru, era Turki menuju kekuatan adidaya dunia. Subhanallah. Ini yang membuat Turki makin berkibar Bapak Ibu. Lupakah kita? Kalau perang Armageddon yang menurut para ulama disebut Armageddon, Rasulullah tidak menyebut Armageddon. Perang Armageddon ini dipicu oleh perang akibat munculnya emas hitam di muka bumi. Rasulullah pernah menyebutkan akan tersingkap emas dari tanah Efrat. Ketika dia tersingkap maka ribuan manusia akan berperang. Dari 100 orang hanya 1 yang selamat. Ini adalah gambaran menurut para ahli hadis, gambaran perang dunia. Apakah kita dihadap di ambang perang dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Yang jelas, Turki hari ini sedang berbenah untuk bangkit kembali. Dialah orang pertama yang berhasil berani menepuk pipi. Siapa? Presiden adidaya. Kalau kamu masuk negara saya wajib pakai paspor ya. Beranikah presiden kita? Kepada Xi Jinping? Nah, baik Bapak sekalian, waktu kita tidak cukup, sudah jam 1 lebih. Ada 15 menit atau 14 menit untuk pertanyaan Bapak Ibu. Materi kita nanti berlanjut pada maghrib ya insya Allah. Karena nanti akan nyambung dengan Al-Aqsa. Pada maghrib kita bahas Palestina. Kenapa Erdogan mengatakan akan membebaskan Al-Aqsa? Nanti kita bahas Al-Aqsa pada maghrib ya insya Allah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Jadi disampaikan oleh Ustaz tadi, insya Allah nanti pada maghrib di Masjid An-Nikmah, Kebon Kacang 3, Tanah Abang, beliau akan mengisi kajian dengan tema pembebasan Syam. Dan besok pada subuh di Masjid Nurul Yakin di Kebon Pala 1, Tanah Abang. Di bapak ibu yang berkesempatan hadir, kami persilakan. Kalau ada mau bertanya, kami persilakan juga. Ibu-ibu mungkin, silakan. Oh, dari depan dulu sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. mau tanya, saya pernah dengar ada nanti pasukan hitam. Entah salah entah enggak, tapi saya yakin itu benar, Ustaz. Apakah mungkin itu sebagian dari Taliban, Ustaz? Sebentar Pak, kurang jelas Pak. Apakah itu pasukan hitam itu sebagian kecil dari Taliban? Ya baik, suaranya pecah Pak, nggak jelas terdengar. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya. Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Iliya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Pak. Saya yakin itu Taliban. Karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia dipermalukan oleh Taliban. Sampai habis pasukan Rusia di Afghanistan. Maka Islam kembali berkibar hingga dibaiatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Usama bin Laden ada di sana, tahun 97 Pak. Kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya. Sama, banyak yang stres dari tentara Amerika di Afghanistan Pak. Karena mereka melawan musuh yang tidak terlihat. Banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit. Mereka tidak tahu siapa. Sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya. Tapi pasukan Amerika menyaksikannya. Dan banyak bom-bom yang meledak tapi tidak diledakkan oleh kaum muslimin. Ketika perang dihentikan karena azan, tapi terdengar suara ledakan di mana-mana. Ternyata malaikat ikut berperang. Itulah Taliban. Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri, Pak. Dan kenapa mereka dipercaya? Karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afghanistan pasca rejim Hamid Karzai tumbang. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan dan menyatakan bukan lagi Afghanistan, tapi International of Islamic Emirate Afghanistan, IIA. Ya, itu nama Afghanistan hari ini. Saya yakin Taliban itulah pasukan panji hitam. Nah, itu pasukan yang pertama dari 3 pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia. Pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam. Syam adalah Palestina dan Suriah. Ini nanti kita bahas ba'da maghrib. Dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Apa itu Taifah? Qit'atun minal muslimin, sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah. Karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya. Dan mereka hanya kecil saja. Bisa jadi itu Indonesia. Betulkah itu Indonesia? Nanti subuh insya Allah pembahasannya. Saya tidak mengada-ngada Bapak Ibu. Dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia. Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia. Tapi demi Allah, Rasulullah dalam Sahih Muslim menyebutkan merah dan putih. Saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestina langsung di Masjidil Aqsa, Pak. Dan apa jawaban mereka? Nanti kan subuh nanti saya bahas. Nanti kan jawabannya. Dan kita lihat Agustusan di Palestina, di Gaza. Mereka mengibarkan bendera kita. Dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di saat mengibarkan bendera merah putih, bendera mereka belum mereka kibarkan. Kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu? Mereka mengatakan, bendera kami masih dijajah, rakyat negara kami masih dijajah. Maka kami kibarkan dulu bendera kalian. Sebagai isyarat jika kalian merdeka memimpin dunia. Di saat itulah Palestina merdeka untuk selamanya. Allahu Akbar. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah materi yang akan kita bahas nanti. Ya, setelah pada maghrib dan pada subuh insya Allah. Materi kita berlanjut Bapak Ibu. Oh, ada satu lagi yang bertanya? Oh iya, mangga Pak, silakan. Ustadz,
apakah ada hubungan antara kebangkitan Islam di Turki dengan negara-negara di Teluk sekarang, Ustaz? Dengan negara mana, Pak? Negara-negara di Teluk. Teluk. Oh, negara-negara di Teluk. Iya, negara-negara. Contohnya mana, Pak? Contohnya Negara-negara seperti- Arab di Teluk seperti Qatar, Bahrain, dan daerah situ, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu Rahmatillah, terima kasih, Pak. Ada hubungannya, Pak? Ya, kebangkitan Turki ini akan menjadi pembuka bagi pembebasan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia, terutama Jazirah Arab. Ketika Imam Mahdi dibaiat, Bapak Ibu ingat Imam Mahdi akan dibaiat ketika ibadah haji hanya sedikit dilaksanakan. Aneh sekali, padahal di saat Imam Mahdi muncul, kalau di akhir zaman, berarti umat Islam mayoritas. Tapi kenapa hanya sedikit mereka yang beribadah haji dan umrah? Nah, bisa jadi karena pandemi. Sedikit kan yang beribadah haji. Kemudian, Imam Mahdi akan dibaiat setelah matinya seorang raja, lalu diikuti oleh pertarungan 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Baik, saya sebutkan beberapa 2 hadisnya. Yang pertama, Yaktatilus salah satu inda kanzikum. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kanzikum itu Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Anak raja. Thumma la yasir ila wahidin minhum. Tetapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Kalau kita mendengar Raja Arab meninggal, lalu terjadi perang antara 3 anaknya, saya tidak tahu. Perkiraan saya apakah antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Khalid bin Farhan, atau antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Al-Walid bin Talal. 3 orang ini adalah putra mahkota. Dan Raja Salman sudah diberitakan sakit-sakitan, ada isu meninggal dunia. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera dibaiat di musim haji? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu beliau dibaiat pasca ibadah haji. Dan hanya sedikit yang berbaiat. Dan ketika beliau berbaiat, apa yang akan terjadi? Rasulullah menyatakan, perang akan terjadi. Karena akan ada pasukan yang memerangi Imam Mahdi di saat itu Imam Mahdi menyelamatkan diri. Dan perang pertama bukan melawan Cina, bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel, tapi perang melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunal faras wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunar Rum wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum, Eropa, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunad Dajjal wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Kenapa Jazirah Arab diperangi lebih dulu? Karena Jazirah Arab dipimpin saat itu oleh orang-orang munafik. Termasuk wilayah Teluk itu dipimpin orang-orang munafik. Maka beberapa negara di Teluk ini akan menjadi titik yang akan memberikan suntikan kekuatan umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Sebut saja Qatar. Qatar adalah satu negara di Arab yang memberikan suplai besar kepada para mujahidin termasuk Al-Qaeda. Kalau Inggris menjadi suaka politik bagi pemimpin yang memerangi Islam dan aliran sesat, maka Qatar adalah suaka politik bagi pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia hari ini. Maka tidak menutup kemungkinan Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Pemuda Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Itu sempat ada pembahasan seperti itu, Kang. Artinya negara-negara Teluk ini akan menjadi pemicu kebangkitan wilayah Arab dan akan menjadi suntikan kekuatan bagi terciptanya kekuatan politik bagi Imam Mahdi. Siapa itu tadi? 3 pasukannya. Ashabul Tisud, kemungkinan Taliban, Ahlu Syam, Palestina dan Suriah, Taifah Mansurah, Asia Tenggara. Dan itu dipimpin Indonesia. Itu barangkali, Kang. Jadi ada kaitannya memang antara Turki dengan bagian Teluk. Oh, ibu-ibu mau bertanya. Oh, ada bapak satu. Ada ibu yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, terakhir Bapak. Oh, ada. Ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hari ini bisa berjumpa Ustadz di sini. Kami jauh-jauh dari Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin
sedikit pertanyaan saja, karena kita memang sudah sama-sama tahu kita ini berada di ujung sudah di akhir zaman ya. Jadi bagaimana nih Ustaz, kiat-kiat kita untuk, apalagi kami para muslimah, ibu-ibu yang notabene paling banyak di neraka itu adalah para wanita gitu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya Ustaz dengan kondisi akhir zaman saat ini? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara akhir zaman, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu juga sudah hadir. Ya, semoga Allah memberikan pahala bagi Bapak Ibu yang sama-sama hadir di sini dan memberikan surga ya, insya Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Berbicara akhir zaman, artinya kita akan menghadapi situasi yang makin sulit. Karena mendekati hari kiamat, zaman makin sulit. Abdullah bin Abbas sempat didatangi oleh beberapa tabi'in, generasi sesudah sahabat. Mereka curhat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat terakhir yang hidup di dunia. Situasi pada saat itu yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf itu buruk sekali. Kepemimpinannya zalim, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, situasi banyak kriminalitas dan keadilan hilang saat itu. Maka para sahabat curhat kepada Anas bin Malik dan Anas bin Malik mengatakan, "Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa badu asyra minhu." Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu tahun, satu masa, melainkan zaman tahun masa sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tahun depan lebih buruk daripada tahun ini. Apapun, termasuk ekonomi, apalagi ideologi, apalagi politik dan hukum. Maka yang dibutuhkan adalah satu, kata Rasulullah SAW, mempersiapkan iman Islam dengan terbaik. Karena akan datang fitnah yang akan membuat orang mudah kafir dalam satu hari. Pagi beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Menjual agamanya dengan dunia. Maka ibu-ibu yang berada di dalam rumah, ibu-ibu laksanakan tugas ibu-ibu dengan baik. Kenapa demikian? Rumah adalah madrasah bagi anak-anak kita, anak-anak kami. Ibu punya peran besar dalam melahirkan para mujahid-mujahidah yang kami butuhkan di akhir zaman ini, Bu. Kami yakin, Bu, pertarungan Islam ini nanti akan melibatkan para pemuda di garda terdepan. Maka tolong lahirkan para pemuda dari rahim pendidikan ibu-ibu sekalian di rumah. Karena kami membutuhkan mereka untuk kebangkitan Islam. Karena setiap kali Allah menzahirkan Islam, Allah selalu melibatkan pemuda di garda terdepan. Artinya, ibu punya fungsi tarbiyah yang harus ibu jalani dengan baik sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tolong didik putra-putri kami dengan baik, agar mereka menjadi mujahid dan mujahidah. Dan ini investasi terbesar bagi ibu-ibu nanti di akhirat. Karena ketika putra-putri kita syahid, mereka akan menyebut nama kita ketika mereka akan memasuki surga. 70 orang nanti akan mereka sebut, termasuk kedua orang tuanya tentunya. Kemudian ibu-ibu yang mati Allah juga, tolong ciptakan situasi rumah yang menjadi poros surga. Sebaik-baik seorang istri, kata Rasulullah, adalah mereka yang menjadikan rumahnya sebagai poros surganya. Itulah arti keluarga, poros surga bagi orang yang beriman. Ya, di mana di surga, di keluarga dihidupkan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Maka itu tugas ibu-ibu sekalian, karena Rasulullah SAW menyebutkan rumah-rumah yang seperti ini, di mana Islam dihidupkan, adalah mereka yang akan terbebas dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Ya. Dan yang ketiga, biasanya memang ibu-ibu rajin dengan majelis taklim. Istiqomahlah dengan majelis taklim. Karena ketika majelis taklim kita adakan seperti ini, malaikat akan turun membawa rahmat dan perlindungan. Sehingga fitnah Dajjal dan sekalipun Dajjal datang, tidak akan pernah melukai mereka yang ada di dalam. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Kemudian lagi Bapak Ibu rahmati Allah, perjuangan di akhir zaman tentu tadi sudah dikatakan tidak lama lagi. Maka sebaik-baik orang di muka bumi yang berharta adalah mereka yang mengorbankan hartanya dan mereka sedekahkan untuk tegaknya Islam di akhir zaman. Ingat Abu Bakar ketika Rasulullah menyeru untuk perang melawan kaum musyrikin Mekah di perang Badar, perang penentuan, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma tabki fil bait li ahlik?" Wahai Abu Bakar, ma aksara sedaqatuk? Betapa banyak sedekahmu, hai Abu Bakar. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Ya Rasulullah, ini semua harta saya sedekahkan di jalan Allah.
Lalu apa yang kau sediakan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah bersama mereka. Subhanallah. Allah Maha Kaya. Inilah Abu Bakar. Cerdas memang. Ketika kita harta kita sedekahkan, sebetulnya tidak hilang. Tapi kita transfer ke akhirat, karena itu yang akan kita petik. Maka ketika Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, maka semua harta itulah yang akan didapatkan nanti di akhirat. Karena harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu yang tidak akan hilang. Apalagi kalau kita sedekahkan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Kemudian ibu-ibu tolong hidupkan Quran Sunnah sekali lagi. Coba didik anak-anaknya, kata Allah di dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Anfal ayat ke-60. Wa'idhu lakum masatatu min quwwati wa miribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan fisik dan juga kuda-kuda perang yang ditambatkan, yang akan menggetarkan musuh-musuh kalian dan orang-orang yang tidak terlihat oleh kalian. Allah mengetahui mereka. Maksudnya apa? Didik putra-putri kita untuk mencintai jihad di jalan Allah. Karena mereka akan lahir dari seorang ibu yang mendidiknya dengan baik. Ibu-ibu pernah mendengar nama Samson Delilah? Samson itu adalah seorang dari Bani Israel yang Allah muliakan. 1000 bulan atau 83 tahun berjihad di jalan Allah seorang diri. Malam harinya bertahajud berbunajat kepada Allah. Satu dari mereka yang menyebabkan turunnya Lailatul Qadar. Dia Sam'on, lahir dari pendidikan terbaik seorang wanita yang soleh. Seorang ibu yang solehah. Jadi itu tugas ibu-ibu sekalian untuk melahirkan generasi akhir zaman, Bu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu dikuatkan Allah, istiqomah dalam tarbiyah di rumah untuk melahirkan generasi mujahid mujahidah. Kami membutuhkan mereka, Bu. Karena tidak lama lagi Indonesia pun sama. Kita akan menjadi Taifah Mansurah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pasukan Imam Mahdi ya. Itu barangkali Bu, mudah-mudahan terjawab. Oh ada satu lagi. Terakhir barangkali Pak. Sayang Bapak sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Umat Islam dunia saat ini bisa dikatakan sedikit berbangga lah ya dengan kebangkitan Islam yang dipimpin oleh Erdogan di Eropa, di Turki. Tapi kita tahu bahwa sistem pemerintahan Turki saat ini menganut sistem republik yang bisa saja kapanpun rezim berganti sesuai pilihan rakyatnya. Karena kecuali menganut sistem khilafah atau kerajaan yang turun temurun gitu. Akhirnya sistem yang dianut Republik Turki saat ini rentan terjadi pergantian rezim yang kemudian mengakibatkan pergantian kebijakan juga. Artinya saya kok sedikit pesimis kebangkitan Islam yang saat ini dipimpin di Eropa khususnya dipimpin oleh Turki bisa saja berganti kapanpun sesuai kebijakan rezim yang terpilih oleh rakyatnya. Begitu Ustaz. Demikian. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang Allah, sayang sekali ini waktunya singkat ya. Ada ceramahnya Erdogan ketika beliau berbicara tentang demokrasi. Dalam satu ceramahnya beliau mengatakan bahwa demokrasi bukan lahir dari kandungan Quran dan Sunnah. Demokrasi hanya alat saja bagi kita untuk menegakkan Islam di dunia. Artinya apa? Bahwa Erdogan tidak akan berhenti berjuang ketika demokrasi yang dijadikan alatnya sudah tidak lagi terpakai, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah tidak lagi menjadi pemimpin Turki, beliau akan terus berjuang di luar sistem, Pak. Bahkan akan merubah sistem itu menjadi khilafah, Pak. Akan menjadi khilafah. Itulah kenapa banyak khilafah diributkan. Kita masih ingat ketika Turki, menjelang Turki, detik-detik Turki dihancurkan, khilafah Turki, menjelang kebangkitan Turki, Yahudi di bawah pimpinan Inggris, Jenderal Allenby, Christopher Allenby, itu melakukan strategi politik belah bambu, Pak. Ya, Sultan Abdul Hamid yang mulia, luar biasa solehnya, baik hati, digambarkan lewat propaganda media Yahudi sebagai raja yang diktator, kejam, haus darah, dan suka wanita. Di saat yang sama, media mereka menayangkan bagaimana perjuangan Mustafa Kemal menyelamatkan Turki melawan Yunani.
Maka di saat yang sama, rakyat Turki membenci Abdul Hamid dan mencintai Mustafa Kemal. Itu bagaimana citra republik diangkat, khilafah diinjak. Nah, lambat laun Erdogan akan membalik situasi, Pak. Erdogan akan membalik situasi. Anak terbesar saya berada di Istanbul, sekarang sedang kuliah di sana. Beliau memberitakan terus bagaimana perkembangan Turki hari ini. Memang di Ankara itu sudah muncul kekuatan-kekuatan anti Erdogan. Termasuk di Istanbul, Pak. Tapi ternyata itu kekuatan yang tidak bisa menggoyahkan posisi Erdogan. Betapapun Erdogan dibatasi oleh jabatan politiknya, ya, Erdogan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pemimpin dunia. Salah satunya pemimpin Hamas, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah berbicara Al-Aqsa, maka beliau akan meninggalkan Turki, Pak. Beliau akan memegang umat Islam dunia. Beberapa hari ke belakang ada pertemuan OKI, Pak. Itu yang dikemukakan Erdogan. Saya tidak akan pernah berhenti betapapun saya tidak lagi menjadi presiden Turki. Ini bukan sistem kita. Sistem kita adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Itu yang dikatakan Erdogan. Artinya Erdogan akan berjuang terus sampai nanti khilafah tegak di bumi Palestina. Betapapun beliau sudah tidak lagi jadi presiden. Itu sempat kami khawatirkan, Pak. Tapi itu jawaban tegas Erdogan kepada kita. Ada satu tayangannya tapi waktunya tidak cukup, Pak. Lama panjangannya sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Pembicaraan Erdogan tentang jawabannya seperti itu. Waktunya nggak cukup, Pak, ya. Nanti maghrib insya Allah kita putar karena materi kita berlanjut. Ya, nanti pembahasannya nyambung dari Turki kepada perang dunia termasuk perang di Arab Saudi. Ya, dan di Teluk. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan pahala kepada Bapak Ibu sekalian dan juga pada DKM Masjid Al-Fatahillah dan juga pada saya pribadi dan keluarga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang benar dari Allah, yang salah kodipan saya pribadi dan saya istighfar astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Baikuni yang sudah menyampaikan kajian buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan juga Ustadz berkenan nanti untuk mengisi lagi di masjid kita untuk materi-materi yang lain. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan kami mohon maaf sound system kita sementara kurang jelas terdengar mungkin karena karpet kita ini dicopot. Biasa dengan karpet terpasang suara kita bulat terdengar. Jadi insya Allah nanti kita akan coba perbaiki kembali. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.